halo, apa kabar Anda semua? Ini akhir pekan, seperti biasa, saya terus bersama dengan Bung Rocky Gerung akan menemani Anda. Tapi ini Bung Rocky Gerung ini harusnya akhir pekan seperti biasa ya, kita ngomongnya santai-santai dikit lah gitu ya. Kita perlu jalan-jalan ke Davos dulu gitu ya, karena sedang ada para menteri kita hadir dalam World Economic Forum biasanya gitu ya. Itu menteri-menteri ekonomi tuh dipimpin oleh Pak Airlangga Hartarto gitu ya. Gitu kan ada Airlangga Hartarto, ada Menteri Perdagangan Lutfi, ada Bahlil, ada Agus Ginanjar dan sebagainya. Tapi bersamaan dengan itu rupanya istri-istri para menteri ini juga liburan bersama keluarganya. Foto-fotonya di Instagram, wah kecing banget nih. Instagramable lagi pemandangannya gitu kalau anak-anak sekarang itu. Nah itu saya kira mungkin cocok untuk kita bahas dalam akhir pekan ini. Tapi ada topik-topik tapi di luar itu ada topik-topik yang politik yang cukup menarik. Tidak hadiran keluarga Tengku Umar atau keluarga Ibu Megawati dan elit PDIP hadir di pernikahan adiknya Pak Jokowi, Royal Wedding, itu juga menarik untuk kita bahas. Dan satu lagi yang serius yang saya kira mesti hati-hati, para media terutama banyak teman-teman mengingatkan hati-hati, Rocky Gerung dan Forum News Network. Kenapa? Karena ada rancangan pasal pasal KUHP soal menghina presiden wakil presiden itu bisa dihukum. Draftnya sudah diajukan oleh pemerintah, disampaikan pemerintah ke DPR. Itu topik-topik itu. Anda mau mulai dari mana dulu? Biasa apa? Mulai dari yang santai dulu ke hard news atau hard news dulu, baru kemudian kita endingnya yang lebih soft gitu. Ya, itu Swiss sekarang jadi pembicaraan dunia karena ada World Economic Forum, satu forum yang mungkin dari tahun 70 dibentuk untuk memantau ekonomi dunia sekaligus soal justice tuh. Tetapi juga di Swiss ada berita yang sampai sekarang masih mengkhawatirkan, yaitu hilangnya anak dari Pak Ridwan Kamil. Tentu kita berharap ditemukan dan dalam keadaan selamat itu. Saya prihatin dengan keadaan itu tuh. Nah, itu sebetulnya keadaan yang membuat netizen sekarang bercakap-cakap soal kenapa Swiss itu jadi pusat pembicaraan publik. Yang pertama tadi tentu kita tahu Davos itu adalah ibu kota kapitalis dunia itu. Ya. Karena seluruh pemimpin negara besar ada di situ, bertemu dengan CEO dari perusahaan-perusahaan besar. Ya. Dan dari tahun 80 atau tahun 90 saya pelajari itu karena itu jadi semacam mata kuliah untuk memahami global political economy itu. Ya. Lalu ada berita yang juga sensasional, yaitu istri-istri dari pejabat-pejabat Indonesia pamer-pamer di Instagram. Ini yang kita anggap sebetulnya boleh kita sebut insensitivity, itu ketidaksensitifan. Kenapa? Bukan sekedar karena Indonesia ada di dalam kemelaratan dan pameran Instagram itu pasti pameran yang macam festival of kemewahan itu. Jadi kontras itu yang sebetulnya dipersoalkan oleh netizen. Tapi lebih dari itu, saya mengikuti perkembangan intelektual di World Economic Forum tuh. Dulu setiap kali tahun-tahun 2000 awal bahkan itu setiap ada pertemuan di Davos di antara para kapitalis, di sampingnya ada pertemuan LSM dunia untuk protes World Economic Forum. Biasanya kita lihat itu sebagai balancing sebetulnya supaya dunia tidak diambil alih secara hegemonik oleh para kapitalis tuh. Nah, belakangan saya masih membaca buku-buku yang siapa namanya tuh direktur dari pendirinya sekali orang Jerman ini Klaus Schwab. Namanya Klaus Schwab. Dia mulai berpikir bahwa dunia ini kalau tidak dituntun oleh solidaritas akan berantakan. Buku terakhir misalnya The Fourth Industrial Revolution berupaya membayangkan bahwa ke depan dunia harus dituntun dengan ide keadilan. Jadi berseberangan dengan misi awal sebetulnya untuk
membackup dunia dengan ide-ide kapitalisme. Jadi bahkan Klaus Schwab sebagai pendiri founder dari Davos atau World Economic Forum itu berubah pikiran karena melihat banyak ketimpangan sosial sehingga yang dulu kita sebut sebagai growth oriented bertumpu pada pertumbuhan, sekarang dia berbalik menjadi human solidarity. Jadi kalau kita lihat kontrasnya, orang ke Davos sekarang justru buat melihat perubahan mindset dari sang pendiri, yaitu dari seseorang yang mengandaikan dunia bisa dihasilkan ulang dengan pertumbuhan, sekarang dia berbalik menjadi dalam pikirannya solidaritas nomor satu. Jadi kalau kita bahas secara lebih filosofis misalnya, pameran kemewahan dari pejabat-pejabat Indonesia di situ atau istri-istri mereka justru bertentangan dengan ide baru di Davos, yaitu solidaritas. Jadi begitulah kira-kira saya membaca secara akademis ya, bahwa hak orang untuk pamer-pamer di Instagram ya oke aja tuh. Tetapi selalu ada konteks, masyarakat dunia lagi berupaya untuk mempersoalkan akumulasi dari kapitalis, dan Davos yang pusat akumulasi justru sedang berubah paradigmanya menuju pada hal yang lebih egaliter, solidaritas, sementara masyarakat Indonesia justru menyaksikan pameran kemewahan di situ kan. Mungkin juga si Klaus Schwab akan anggap ini bagaimana orang Indonesia ya. Kita justru, saya sebagai pendiri justru sedang mempromosikan solidaritas, sensitivitas sosial. Kenapa kalian pamer-pamer di situ? Kira-kira begitu. Kalau ada orang yang membocorkan Instagram para istri yang itu. Iya. Saya membaca juga bahkan sekarang ini disoroti beberapa pertemuan beberapa waktu yang lalu di mana para CEO, para orang-orang kaya dunia ini menggunakan jet-jet pribadi, itu pun mulai dipersoalkan karena dianggap itu mencemarkan udara gitu. Nah, ini kemudian mereka disarankan untuk mengganti moda transportasinya, tidak lagi menggunakan pesawat, tapi untuk Eropa misalnya cukup menggunakan kereta api dan sebagainya. Ya, itu yang dikritik oleh seorang perempuan muda 2 tahun lalu namanya Greta Thunberg yang kemudian dapat piagam atau dinyatakan sebagai Person of the Year dari majalah Times, yang berupaya untuk menyadarkan hak lingkungan anak muda berbanding langsung dengan perusahaan ozon oleh private jet gitu kan. Satu waktu Greta Thunberg mungkin juga di Davos itu di Swiss, dia bikin speech. Ini anak muda umur 15 tahun pada waktu itu. Dia kasih semacam kuliah umum untuk menghimbau pemimpin dunia supaya pro lingkungan. Yang datang ke situ adalah semua orang yang ingin menyumbang tapi datang dengan private jet. Lalu Greta Thunberg ledek, saya di sini pakai bis. Anda datang pakai private jet untuk menyumbang saya. Begitu Anda menyumbang, Anda merusak ozon. Jadi kontras-kontras itu. Nah, mestinya juga para istri dari menteri membaca Greta Thunberg supaya ada semacam teguran etis bahwa dunia sedang berupaya untuk melindungi solidaritas, mengucapkan kesetaraan, tapi yang dipamerkan adalah kemewahan. Jadi itu, kita nggak perlu sebut ini nggak Pancasila, nggak perlu lah. Kita ingin agar supaya justru kalangan ini yang elitis, yang terpelajar, membaca ide baru dalam ekonomi dunia, yaitu green economy itu, dan pameran kemewahan itu artinya kerakusan ekologis yang membuat bumi makin rusak gitu. Ya. Oke, kita balik karena kemarin rupanya mereka ini nggak hadir ya waktu pernikahan di Solo ya, karena acara di Davos ini kan sampai berakhir tanggal 26 kemarin. Jadi mereka tidak hadir, tapi bukan hanya mereka yang tidak hadir di Solo, itu keluarga Ibu Megawati juga tidak hadir. Yang menarik itu mudah-mudahan ini wartawannya salah atau salah kutip atau Pak Hasto yang salah beri komentar, katanya Pak memang sengaja nggak diundang, bukan nggak sengaja, memang tidak diundang gitu ya. Ada media lain menyebut kami sedang sibuk bikin festival kopi, tapi kan sebelumnya kita membaca juga pernyataan dari Ibu Puan yang menyatakan bahwa dia punya agenda lain di Denpasar juga yang berkaitan dengan G20. Tapi kalau betul yang disebutkan bahwa keluarga Ibu Megawati tidak diundang, saya sih melihat ada sesuatu ini, Bung Rocky. Saya kira memang tidak diundang karena akan jadi kontroversi atau ya suasana di Solo itu jadi kurang mulus karena nanti wartawan akan persoalkan bertanya pada Ibu Mega, lalu Ibu Mega menjawab, tapi itu adalah peristiwa privat, tapi pertanyaannya politis. Mungkin sekali itu pertimbangannya itu, atau Pak Jokowi udah antisipasi bahwa kalaupun diundang nggak akan datang
karena itu nggak usah diundang tuh. Tapi lebih dari itu, akhirnya orang ambil kesimpulan bahwa memang telah terjadi di Solo ada perkawinan yang juga nadanya politis, tapi juga ada perceraian yang juga nada politis. Itu perceraian politik antara Pak Jokowi dan Ibu Mega tuh. Kira-kira itu temanya kan, kalau dibikin infotainment begitu, perceraian politik di tengah-tengah perkawinan politik. Nah, itu intinya. Tetapi kita anggap aja bahwa oke, mengirim salam nggak apa-apa sebetulnya. Tapi nanti kita akan pastikan bahwa Pak Jokowi pasti memang sedang menghindar dari PDIP. Karena PDIP saya kira udah bulat tekad untuk jalan sendiri tuh. Dan itu bagus juga. Karena kepastian muncul, Pak Jokowi nanti akan cari penggantinya yang semoga mudah-mudahan bermutu, dan Ibu Mega pasti akan memastikan bahwa Puan Maharani tidak boleh lagi lewat periode sekarang, sebab nanti akan tertinggal tuh. Momentum. Jadi dinasti ini, ya. Ini semacam momentum gitu yang nggak boleh dilewatkan ya. Ya, ini momentum terakhir buat PDIP. Kalau dia lewat, maka PDIP sendiri juga akan kehilangan jejak historis. Jadi bayangkan kalau ada satu periode di mana PDIP tidak punya kader, lalu akan keterusan itu, nggak ada kadernya tuh. Jadi Ibu Mega pasti menghitung itu, dan hitungan itu bukan sekedar kalkulasi politik, tapi juga permenungan kebudayaan. Mungkin Ibu Mega habis meditasi, lalu memutuskan lebih baik jauhkan sang apa dulu disebut petugas partai itu, karena si petugas tidak lagi mau bertugas. Ya. Jadi sebenarnya ini meskipun tidak diucapkan secara langsung gitu, lewat bahasa-bahasa isyarat lah seperti yang dikatakan oleh Hasto, itu sebenarnya kita bisa mendapat gambaran seperti bagaimana pada peta Pilpres 2024 yang akan datang ya, Bung Rocky. Ya, jadi kepastian justru Ibu Mega lebih lega kan, dia dapat kepastian bahwa dia harus maju sendiri. Jadi satu poin selesai itu. Tinggal Pak Jokowi ini mau pakai perahu mana itu kan, justru yang kacau Pak Jokowi kan, nggak ada perahunya tuh. Kalau PDIP jelas ada perahunya tuh. Demikian juga partai-partai yang lain merasa oke, karena Ibu Mega udah pastikan akan berseberangan dengan Pak Jokowi, maka strategi bisa disusun. Kan bahaya juga buat partai lain kalau akhirnya Jokowi dan Megawati bersekutu ulang tuh. Jadi ini semacam perceraian yang menyehatkan oposisi. Ya. Ini kalau pakai bahasa anak-anak muda beberapa waktu lalu, petugas partai dan Bu Megawati sudah N, ya. Kamu dan saya sudah N, biasanya gitu kalau anak-anak dulu gitu ya. Ya, Bu Mega bisa bilang masa tugasnya udah berakhir, kira-kira begitu gampang. Ya, masa petugas partai sudah berakhir. Oke. Nah, sekarang ini ya balik kita ke topik yang tadi saya sebutkan, salah satunya soal rancangan KUHP ini. Saya kira ini jadi soal yang cukup serius ya, karena meskipun ada aturan-aturannya, ada klaus dalam undang-undang itu disebutkan bahwa ini hanya bisa dilaporkan secara tertulis oleh presiden dan wakil presiden, ini merupakan delik aduan. Kalau dulu kan gitu ya, ini merupakan delik aduan, tapi harus datang sendiri. Sekarang cukup bisa tertulis, dan kemudian ada syarat-syaratnya apa yang bisa diadukan. Tapi tetap saja pengalaman di masa lampau, undang-undang semacam ini memberikan peluang ya untuk kriminalisasi, atau kita sebut sebagai pasal-pasal karet gitu ya. Jadi ngaconya nih rancangan itu kan, delik aduan dari orang, bukan dari jabatan. Masa jabatan mengajukan delik kan? Kan yang diatur di situ adalah kedudukan seseorang yang punya nama, yang berfungsi jadi presiden. Kan ini yang kita sebut sebagai ketidakmampuan untuk mendalami problem hak asasi manusia. Kan itu disebut martabat presiden. Nggak ada martabat presiden. Yang punya martabat itu orang, karena itu disebut human dignity itu. Nggak ada presiden dignity di mana di dalam sejarah atau dalam teks-teks legal philosophy atau human rights discourse ada istilah martabat presiden. Nggak ada itu. Kan hukum pidana mau melindungi martabat orangnya, bukan jabatannya kan. Jadi ini ngaco betul. Presiden punya hak asasi manusia. Nggak ada hak asasi manusia presiden, karena presiden bukan manusia, presiden adalah jabatan itu. Jadi kalau disebut delik aduan, maka mestinya seseorang sebagai persona, bukan dalam jabatan dia sebagai presiden. Jadi ini ngaco nih, karena itu kita akan lihat bahwa ini ada permainan untuk membuat hukum
aturan itu jadi karet juga tuh. Mesti dihilangkan sama sekali karena memang nggak bisa hak asasi manusia bahkan dengan istilah martabat dilekatkan pada jabatan. Itu ngaco tuh. Saya nggak ngerti nih gimana mereka jadi konsultan kok bisa nggak paham bahwa martabat itu adalah pada manusia, human dignity itu intinya tuh. Ya, saya jadi teringat apa yang tadi di Thailand ya, tetangga kita ya. Itu kan memang di sana penghinaan terhadap raja dan kerabat kerajaan itu memang dihukum sangat berat gitu. Tapi kan beda, mereka sebuah kerajaan itu melekat pada seseorang, bahkan turunannya itu akan menjadi raja. Kalau presiden kan tidak, berganti-ganti terus gitu. Itu masalahnya. Kalau raja ya personifikasi, memang raja itu nyatu. Dalam sistem kerajaan, tubuh biologis dan tubuh politis seseorang itu menyatu tuh. Jadi raja sekaligus tubuh biologis sekaligus tubuh politis. Tapi dalam sistem demokrasi, dalam republik apalagi itu presiden itu tubuh biologisnya berbeda dengan tubuh politisnya, itu nggak boleh disatuin. Jadi yang boleh dapat proteksi martabat adalah tubuh biologi seseorang, bukan tubuh politisnya. Nah, presiden itu berkedudukan tubuh politis. Jadi hal yang simpel semacam ini nggak bisa dipahami oleh pembuat undang-undang, ya bahaya betul kan negeri ini. Ya. Oke, saya kira ini perlu menjadi perhatian para pegiat hak asasi manusia, demokrasi, dan juga tentu kalangan media, karena ini pasti nanti akan jadi banyak sasaran dan selain orang perorangan di media sosial juga terutama di media oposisi. Sebenarnya nggak ada media oposisi ya. Media itu tugasnya memang beroposisi. Ya, media memang dari awal beroposisi. Harus beroposisi kan media ya. Kalau enggak nanti ada istilah hak asasi dirut, hak asasi komisaris, kan ngaco kan. Ya, kan ya. Semua itu kan fungsi, itu nggak bisa itu. Jadi kita mesti kampanye untuk menghilangkan soal itu. Bukan demi sekedar mempertahankan hak oposisi, tapi supaya kita jangan jadi dungu pakai istilah kan. Ya. Martabat presiden, mana martabat presiden? Itu soalnya tuh. Yang ada yang saya tahu putra presiden bisnis martabak itu ada. Jadi kalau nggak ada. Oke. Nah, itu pun masih dipersoalkan. Mana sumber bisnisnya? Sebesar apa sumber bisnisnya? Oh iya itu pun dipersoalkan. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, tetap 0%. Oke, kalau ini martabat demokrasi 0%. Yes, thank you. Ya. Yeah.